Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Kuni Mu'alimah. Kali ini aku sedang berada di makam Ki Ageng Pandenaran atau yang dikenal dengan Sunan Pandenaran. Beliau adalah seorang adipati Semarang yang ditunjuk Sunan Kalijaga untuk meninggalkan kota Semarang untuk menyiarkan agama Islam, terutama ke daerah pegunungan bagian selatan yakni Bayat dan sekitarnya. Di samping papan Sunan Pandenaran terdapat Gapura Duha yang sekarang tidak bisa dilewati dan diganti dengan pintu masuk yang dibangun Dinas Purbakala. Sebelum masuk ke makam, peziarah harus menampaki 300 anak tangga untuk sampai ke puncak. Bagi peziarah yang menyusuri ratusan anak tangga akan melihat deretan kios yang menawarkan berbagai produk lokal khas Klaten, mulai dari kaos bertuliskan Sunan Pandenaran hingga gerabah. Sebelum masuk ke makam, kita diminta melepas alas kaki dan dititip pada tempat yang disediakan. Setelah masuk, terdapat sebuah masjid tua yang lengkap dengan beduk yang berusia ratusan tahun. Di sebelah masjid terdapat Gapura Pangratunan yang dahulu terdapat tempayan yang berisi air untuk mencuci tangan dan kaki sebelum masuk ke makam. Kemudian setelah Gapura terdapat bangsal yang dinamakan bangsal luar. Setelah melewati bangsal luar, kita melewati Gapura Plengkung Yasan Enggal merupakan gerbang yang tepat berada di samping bangsal luar dan merupakan gerbang menuju makam Sunan Pandenaran. Setelah melewati Gapura Plengkung Yasan Enggal, peziarah akan melewati kompleks pemakaman keluarga Sunan dan terdapat sebuah gapura yang bernama Gapura Panemut. Setelah melewati Gapura Panemut, peziarah akan melewati Gapura Pemancar. Kedua gapura ini merupakan bangunan lama yang masih bergaya Hindu. Setelah melewati Gapura Pemancar, peziarah akan melewati Balai Kencur yang merupakan gerbang menuju ke kompleks makam utama Sunan Pandenaran. Melewati Balai Kencur, peziarah akan memasuki suatu pendopo yang disebut Pendopo Prabayeksa. Bangunan pendopo ini berfungsi sebagai peziarah yang sedang mengantri masuk ke makam utama yaitu Gendon Inten. Untuk menuju bangunan utama makam Sunan Pandenaran yang bernama Gedong Inten, peziarah akan melalui tangga yang terdapat pintu 3 yang merupakan pintu terakhir untuk menuju ke makam Sunan Pandenaran. Di samping kiri dan kanan tangga menuju pintu 3 terdapat 2 gentong bernama Gentong Sinaga. Gentong ini berisi air yang dipercaya peziarah memiliki haromah, sehingga banyak peziarah yang mencuci muka, meminum, dan membawa pulang air dari gentong ini. Di atas pintu 3 terdapat Gedong Inten yang merupakan bangunan utama makam Sunan Pandenaran. Di dalamnya terdapat cangkup makam Sunan Pandenaran. Untuk masuk ke dalam Gedong Inten, peziarah harus melewati pintu kecil dan sempit. Nah, maaf ya teman-teman karena saya tidak mendapatkan izin untuk mengambil video di dalam, tapi jangan khawatir karena di samping makam Sunan Pandenaran, kita di sini juga bisa melihat pemandangan yang sangat indah dari sini. Baik, cukup sekian dari saya. Itu tadi adalah gambaran dari makam Sunan Pandenaran. Cukup sekian dari Kuni. Mari kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.